Fatimah tidak berniat untuk bercerai dengan suaminya, dia hanya ingin memberi Aziz waktu untuk memperbaiki kondisi finansial mereka yang hancur selama 10 tahun ini. Namun Aziz menganggap bahwa Fatimah akan meninggalkannya dan menjalani hidup bahagia tanpa dirinya. Terima kasih sudah klik video ini, selamat datang di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Buat yang saat ini sedang terbaring sakit, mari kita doakan bersama, semoga segera diberi kesembuhan. Untuk video hari ini, saya akan membawakan kisah yang berasal dari kota Grapevine yang berada di negara bagian Texas, Amerika Serikat. Namun sebelum mulai, bagi yang sensitif terhadap hal-hal berbau kekerasan dan pembunuhan, saya sarankan untuk tidak lanjut nonton video ini. Grapevine adalah kawasan kota kecil yang berada di pinggiran kota Dallas. Kota yang memiliki populasi sekitar 50.000 jiwa ini juga dijuluki sebagai ibu kota Natal negara bagian Texas, karena setiap tahunnya, warga Grapevine menyambut perayaan Natal dengan sangat meriah, mulai dari rumah hingga ke jalanan. Grapevine juga terkenal akan reputasinya, yang sering dinobatkan sebagai kawasan paling aman di Amerika Serikat. Namun siapa yang pernah menyangka, di perayaan Natal tahun 2011, warga kota disuguhi berita yang mengejutkan. Salah satu keluarga yang tinggal di kota ini adalah keluarga Yazdampanah yang berasal dari Iran. Aziz yang berusia 56 tahun, Fatimah yang berusia 55 tahun, Nona putri sulung yang berusia 19 tahun, dan Ali anak kedua yang berusia 15 tahun. Sebelum tinggal di apartemen mereka yang berada di Grapevine, keluarga ini tinggal di rumah besar yang berada di Colleyville. Awalnya, rumah tangga Aziz dan Fatimah berjalan baik-baik saja. Aziz menafkahi anak istrinya dengan bisnis di bidang properti yang cukup sukses. Sebelum menikah, Fatimah memiliki sertifikasi di bidang tata rias dan bekerja di sebuah salon kecantikan. Namun setelah menikah, Aziz yang konservatif, melarang istrinya bekerja dan meminta Fatimah untuk menangani pembukuan di bisnis tersebut. Semua tampaknya berjalan lancar bagi keluarga Yazdampanah, hingga pada tahun 1996, setelah lahirnya Ali anak kedua, kepala keluarga ini ditangkap karena telah melakukan pemalsuan laporan pajak. Tapi untunglah, untuk kasusnya itu, Aziz hanya divonis hukuman masa percobaan selama 3 tahun, dikenakan denda $1.000, dan harus membayar selisih nilai pajak yang dia palsukan sebesar $3.119. Sejak kasus tersebut, kondisi finansial mereka terus merosot, dan tak pernah membaik. 3 tahun kemudian, pasangan ini mengajukan kepailitan. Namun beberapa bulan setelahnya, pengajuan itu dibatalkan. Kesulitan keuangan mereka terus berlangsung bertahun-tahun kemudian, tak jarang pasangan ini harus berhutang ke sana-sini supaya bisa memenuhi kebutuhan mereka. Fatimah sebenarnya ingin kembali bekerja supaya bisa membantu sang suami, minimal urusan dapur bisa dia amankan. Namun Aziz sangat gengsi untuk melepas istrinya bekerja, padahal sudah bertahun-tahun mereka berada di situasi itu, tanpa ada jalan keluar. Akhirnya di tahun 2007, Fatimah memberanikan diri untuk mendatangi seorang teman yang memiliki usaha salon dan minta pekerjaan. Singkat cerita, Fatimah mulai bekerja di salon temannya itu, juga di sebuah salon lainnya. Gaji dari satu tempat kerja tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah dan anak-anaknya, makanya Fatimah mengambil 2 pekerjaan sekaligus. Dengan Fatimah yang pergi setiap hari dari pagi hingga malam bekerja di 2 tempat, intensitas pertemuannya dengan sang suami jadi sangat berkurang, sementara Aziz setiap hari hanya berdiam diri di rumah. Lama-kelamaan, Fatimah mulai sering kehilangan uang yang dia simpan. Selain itu, Fatimah memperhatikan satu persatu perabot rumah dan permadani mereka menghilang. Uang Fatimah ternyata dicuri oleh suaminya sendiri, dan perabot-perabot serta permadani itu juga Azizlah yang menjual, entah untuk apa, karena semua kebutuhan rumah tangga sudah ditanggung oleh Fatimah. Hingga suatu hari di awal tahun 2011, Fatimah mendapati bahwa selama ini, suaminya sering berkencan dengan PSK, uang yang dia curi, dan barang-barang yang dia jual, digunakan untuk membayar PSK. 10 tahun lebih jadi pengangguran, istri kerja di 2 tempat untuk menghidupi keluarga, Aziz malah enak-enakan indehoi dengan PSK. Merasa kalau suaminya sudah keterlaluan, Fatimah pun curhat dengan kakak perempuannya. Fatimah memang masih memiliki seorang kakak perempuan yang bernama Zahra. Wanita berusia 58 tahun itu,
menikah dengan seorang pengusaha yang bernama Muhammad Hussein, dan memiliki seorang putri berusia 22 tahun yang bernama Sarah. Zahra kemudian membelikan Fatimah satu unit apartemen beserta perabotannya. Fatimah membawa dua anaknya, Nona dan Ali, keluar dari rumah mereka yang berada di Colleyville, pindah ke apartemen baru di kota Grapevine. Fatimah tidak pernah berniat untuk bercerai dengan suaminya. Dia hanya ingin Aziz memperbaiki diri dan memperbaiki keadaan, sebelum akhirnya mereka bisa bersatu lagi. Fokus Fatimah hanya ingin memberikan hidup yang stabil bagi anak-anaknya. Nona di tahun itu sudah mulai kuliah, sementara Ali sebentar lagi masuk SMA. Selama 10 tahun mereka terpuruk secara finansial, sedikit banyak mempengaruhi psikologis dua remaja itu. Kini dengan support kakak dan iparnya yang baik hati, Fatimah bisa memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anaknya. Meski demikian, Fatimah memberikan sebuah kunci cadangan untuk suaminya, jadi Aziz bisa datang berkunjung kapan saja dia mau, untuk bertemu dengan anak-anak. Sementara itu, Aziz yang sekarang sendirian di rumahnya, masih terus berkutat dengan masalah tanpa ada upaya untuk mencari jalan keluar. Bahkan kondisinya makin memburuk dengan dicabutnya air pam dan listrik di rumah itu. Pihak bank juga sudah datang berkali-kali untuk menagih kewajiban Aziz yang sudah menunggak selama lebih dari 1 tahun. Terakhir, pihak bank sudah mengeluarkan pemberitahuan bahwa rumah milik Aziz akan segera disita. Grapevine 911, where is your emergency? Hello, Grapevine 911. You need help? Are you sick? What was that? Do you need an ambulance or police? Hello? One moment. I was getting heavy breathing on the phone and I need someone to talk to me, so please send both. Tanggal 25 Desember tahun 2011 jam 11.30 siang, operator 911 Grapevine menerima panggilan telepon dari seseorang. Namun sepanjang percakapan telepon itu, hanya terdengar suara pria yang bernafas berat. Apa yang dia ucapkan tidak terdengar jelas. Sekitar 30 detik kemudian sambungan telepon terputus. Rekaman percakapan telepon itu ditingkatkan kualitas audionya, dan terdengar beberapa kalimat yang diucapkan oleh si penelpon. Yang pertama dia berkata, "Tolong saya." Selanjutnya dia berkata, "Saya telah menembak orang-orang." Polisi segera melacak dari mana panggilan telepon itu dilakukan, yang ternyata berasal dari sebuah komplek apartemen di Grapevine, yang dihuni oleh Fatimah dan anak-anaknya. Begitu tiba di sana, polisi yang juga dibantu oleh beberapa personil dari pemadam kebakaran, mengetuk pintu depan, namun tidak ada yang menyahut atau membukakan pintu. Petugas lainnya berkeliling mengitari rumah, dan mengintip dari sebuah jendela, di mana dia mendapati sebuah pemandangan yang mengerikan. Ada 7 orang tergeletak di dalam, beberapa di atas sofa, beberapa tergeletak di lantai. Merasa kalau sesuatu yang buruk telah terjadi, mereka langsung mendobrak pintu depan dan masuk ke apartemen tersebut. Di ruang tamu, polisi kembali memastikan ada 7 jasad yang berada di sana, 2 wanita dan 2 pria berusia 50 tahunan, dan 2 wanita dan 1 pria yang berusia 20 tahunan. Mereka semua tewas akibat ditembak seseorang. Beberapa dari mereka memiliki bekas luka yang mengindikasikan telah terjadi perlawanan sebelum ditembak. Di sekitar mereka, terdapat kado-kado Natal yang baru saja dibuka bungkusnya. 2 pria yang dewasa, masing-masing menggenggam sebuah pistol di tangan kanan. Tidak ada satupun tetangga yang mendengar suara tembakan sebelum jam 11 itu, karena sebagian besar dari tetangga yang terdekat sedang tidak berada di rumah. Saat polisi memeriksa kondisi sekitar apartemen, tidak ditemukan tanda-tanda penerobosan, mengindikasikan bahwa pembantaian ini dilakukan oleh salah satu dari 7 orang yang sudah meninggal. Satu-satunya hal yang mencolok adalah keberadaan sebuah mobil berwarna putih yang terparkir di depan. Saat diperiksa, mobil itu terdaftar atas nama Aziz Yazdampanah, yang beralamat di Colleyville, sekitar 3 km dari TKP. Berita menyebar dengan cepat tentang pembantaian di hari Natal, tapi polisi belum bisa mengidentifikasi para korban karena database kepolisian sedang offline terkait libur Natal dan Tahun Baru. Besoknya di tanggal 26 Desember tahun 2011, satu persatu warga yang tinggal di komplek apartemen TKP pulang dari libur Natal mereka, mendapati ada sebuah unit yang dipasang garis polisi,
juga banyak mobil polisi dan wartawan serta reporter berita yang mondar-mandir di sana. Warga mulai resah dan mendesak polisi untuk segera menemukan pelaku pembunuhan ini. Sebagai info, ini adalah satu-satunya kasus pembunuhan yang terjadi di kota Grapevine sepanjang tahun 2011. Polisi biasanya bekerja santai karena Grapevine sangat aman dan tidak pernah terjadi kasus kejahatan besar. Merespon tekanan dari publik dan media, polisi menyatakan bahwa mereka sudah tahu apa yang terjadi dan siapa pelakunya, tapi polisi masih harus memastikan beberapa hal terlebih dahulu sebelum merilis info tersebut ke publik. It's still early in this investigation, obviously, though this did play out some almost 24 hours ago. No, there is no known motive, at least is one that police are telling us about. There is also no outward sign of the horrible tragedy that unplayed right through this sliding glass and door frame here of this apartment complex. Here is what we do know at this point. No one heard any of the gunshots that were fired inside of this home. Someone from inside of the home called 911 around 11:30 yesterday morning, but that person did not speak into the phone. An operator then sent police, Grapevine, Texas police, here to this scene to go and investigate, and they found the scene that we've been talking about. Their bodies were found in what was otherwise the evidence of a normal Christmas morning. There were Christmas presents that had been unwrapped, and there was paper strewn about the room, but obviously, no doubt, a very sad situation in this town on Christmas morning, which calls itself the Christmas capital of Texas. As far as what neighbors are saying, I mean, I can show you a bit here, Richard. This is a sort of tight-knit, very packed-together apartment complex. We have spoken to several neighbors who are waking up this day after Christmas morning. They're all asking us what happened. They're speaking about a tragedy, something like this they would not otherwise expect. On the other side of this apartment complex, there is a brown fence, and beyond that is a high school here, Colleyville Heritage High School, which is noted to be one of the best high schools in the entire North Texas region. People move here because this is a safe community, and they're saying, obviously, they have to question that given what happened yesterday. Setelah proses otopsi dan pemeriksaan sidik jari selesai, polisi mengumumkan identitas 7 korban yang saling terkait hubungan darah dan pernikahan. 2 korban pertama adalah Aziz Yasdampanah yang berusia 56 tahun, dan Muhammad Hussein Zarey yang berusia 59 tahun. Keduanya masing-masing menggenggam sepucuk pistol. 2 korban wanita dewasa adalah istri dari Aziz yang bernama Fatimah, 55 tahun, dan kakak perempuannya yang bernama Zahra, 58 tahun, istri dari Muhammad Hussein. 3 korban yang berusia muda adalah Nona 19 tahun, Ali 15 tahun, anak-anak dari Aziz dan Fatimah. Yang terakhir adalah sepupu mereka, Sarah, 22 tahun, anak dari Hussein dan Zahra. Menurut keterangan polisi, pelaku pembunuhan tersebut adalah salah satu dari 7 korban itu sendiri, jadi kepolisian tidak perlu mencari dan mengejar pelakunya. Motif kejahatan ini tidak bisa benar-benar dipastikan, karena mereka yang terlibat semuanya sudah meninggal. Selanjutnya, dari olah TKP, pemeriksaan forensik, dan keterangan berbagai pihak, polisi merangkum latar belakang dan kronologi kejadian sebagai berikut. Aziz dan Fatimah adalah pasangan suami istri yang berasal dari Iran. Mereka menikah pada tahun 1987 dan menyusul saudara Fatimah pindah ke Amerika Serikat. Hingga tahun 2011, pasangan ini telah memiliki 2 orang anak, Nona 19 tahun, dan Ali 15 tahun. Fatimah bekerja di salon dan dikenal sebagai wanita yang selalu memprioritaskan urusan keluarga. Dia dekat dengan kakak perempuannya, Zahra, yang menikah dengan Muhammad Hussein Zarey, seorang pengusaha dan memiliki peternakan besar di kota Dallas. Keluarga Yasdampanah dan keluarga Zarey sangat terkenal di kalangan imigran Iran di sana, karena kepribadian mereka yang baik dan hangat ke semua orang. Awalnya keluarga Yasdampanah tinggal di rumah besar yang berada di Colleyville. Di atas permukaan, semua terlihat baik-baik saja di mata para tetangga dan teman-teman. Aziz, sang kepala keluarga, sangat terlibat dalam hidup 2 anaknya. Seorang tetangga menggambarkannya sebagai pria ramah yang akan selalu tersenyum dan menyapa setiap orang yang berpapasan di jalan. Namun para tetangga juga memperhatikan bahwa Aziz sedikit overprotektif terhadap anak-anaknya. Nona dan Ali juga anak yang baik dan tidak pernah bermasalah di sekolah maupun di pergaulan. Nona yang sudah lulus SMA, kuliah di universitas lokal. Dia bercita-cita suatu saat bisa melanjutkan kuliahnya di California mengambil jurusan hukum.
Teman-temannya menceritakan kondisi Nona beberapa tahun terakhir, yang terlihat seperti memiliki masalah keluarga, tapi gadis itu tidak pernah membocorkan informasi apapun terkait kondisi di dalam rumah mereka. Ali anak kedua, yang sudah mulai masuk SMA, memiliki sifat yang lebih tertutup dibandingkan Nona. Remaja ini lebih senang berada di rumah, menghabiskan waktu bersama ibu, Nona, dan sepupunya, Sarah. Sarah dan orang tuanya, Zahra dan Hussein, adalah keluarga yang sangat murah hati terhadap keluarga Yazdampanah. Selama bertahun-tahun mereka memberikan bantuan secara finansial, karena Aziz sudah bangkrut dengan bisnisnya. Di tahun 1996, Aziz pernah mendapatkan hukuman masa percobaan selama 3 tahun, karena kasus pemalsuan pajak. Di tahun 2007, Fatimah mulai bekerja di 2 salon kecantikan untuk mencukupi kebutuhan mereka, yang tidak dipenuhi oleh Aziz sang suami. Di bulan Agustus tahun 2010, Fatimah mengajukan kebangkrutan dan rumah keluarga Yazdampanah akan segera disita oleh pihak bank. Setelah mengetahui kelakuan suaminya yang suka main dengan PSK, Fatimah membawa 2 anaknya pindah ke apartemen milik Zahra di Grapevine. Selain karena marah atas kelakuan Aziz, keputusan pindah ke apartemen itu juga supaya lebih dekat dengan sekolah Ali dan kampus Nona. Dan yang terpenting, Fatimah ingin anak-anaknya memiliki hidup yang stabil. Akhir tahun 2011, tibalah hari yang paling dinantikan warga Grapevine. Di malam tanggal 24 Desember tahun 2011, Hussein dan Zahra mengadakan pesta di rumah peternakan mereka, mengundang semua kerabat keluarga, termasuk Fatimah, Nona dan Ali, tapi entah apa alasannya, mereka tidak mengundang Aziz. Diduga insiden pesta inilah yang memicu rasa cemburu di hati Aziz. Dia marah karena sekarang, istri dan anak-anaknya, sepertinya sudah menjalani hidup senang, tidak membutuhkan kehadirannya lagi. Besoknya di tanggal 25 Desember tahun 2011, Fatimah, Nona dan Ali berkumpul di ruang tamu dan bersiap-siap untuk membuka kado Natal. Tak lama, Hussein, Zahra dan Sarah datang bergabung ke acara tukar-tukaran kado Natal itu. Sampai di sini, saya bingung bagaimana menjelaskan kenapa keluarga Iran ini merayakan Natal. Apakah mereka hanya ikut seru-seruan tradisi lokal, atau mereka hanya memanfaatkan kesempatan di hari libur tersebut untuk menciptakan momen quality time bersama keluarga? Saat keceriaan di apartemen baru saja dimulai, sebuah mobil berwarna putih tiba di parkiran depan rumah. Aziz Yazdampanah turun dari mobil itu menggunakan kostum Sinterklas. Apa yang kemudian terjadi dengan kehadiran Aziz di tengah-tengah acara, tidak bisa dipastikan 100%. Namun ada bukti SMS yang dikirim Sarah ke temannya yang berkata, "Kami semua berkumpul di sini. Ada pamanku juga menggunakan kostum Sinterklas. Setelah semua yang terjadi, dia ingin menjadi ayah terbaik di seluruh dunia." Pesan teks itu dikirim Sarah ke temannya pada jam 11 siang. Kemungkinan mereka terkejut akan kehadiran Aziz yang tiba-tiba, namun kemudian menyambut pria 56 tahun itu bergabung dalam acara. Di satu momen, Aziz mengeluarkan 2 pucuk pistol dan mulai menembaki 6 orang lainnya. 30 menit kemudian, Aziz menelpon 911 Grapevine. Sekali lagi, tidak bisa benar-benar dipastikan apa yang terjadi siang itu, dan apa motif Aziz melakukan kegilaan tersebut, karena dia dan semua korbannya sudah meninggal. Sungguh disayangkan kejadian mengenaskan ini harus terjadi, terutama bagi Sarah, Nona dan Ali yang masih muda dan memiliki banyak kesempatan di masa depan. Hidup mereka harus berakhir secepat itu, hanya karena sesuatu yang tidak pernah bisa dijelaskan dengan logika. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.